cuma 2 minggu meninggal. Udah mesen mama, jangan dengerin kata orang ya, mama jangan banyak pikiran. Soalnya jangan kasih ke Kamboja ngeri gitu kata tetangga. Oke, berapa sih tawaran gaji untuk dia ke sana? Saya lupa scammer atau apa gitu, cuman kalau info-infonya sih dia di sini dijadiin kayak budak gitu juga. Udah dicoba dicek di Indonesia memang ada formalin? Waktu saya mandiin keras. Sampai surat-surat yang keluar dari Kamboja itu keterangannya itu pendarahan lambung. Sudah pernah coba belum dari keluarga panggil? Lu jujur, sebenarnya anak gue lu bawa kemana sih? Bisa jadi Sally-nya pun antara dua, dia tahu banyak tapi dia nggak berani sampaikan. Atau memang dia menikmati hasil dari situ sehingga dia memilih untuk tidak berucap. Bang, abang, pulang barang-barangnya, tapi yang nganter Gojek. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Ya, Bu Tinang sama Bu Diana berarti ya. Ya. Sebelumnya saya turut berduka cita dulu Bu atas meninggalnya Soleh ya, karena ginjalnya yang katanya sempat perjualbelikan di Kamboja. Kabarnya seperti itu ya. Gimana sih cerita awal mulanya sampai si Soleh ini bisa ke Kamboja? Terus siapa yang ngajak? Itu gimana? Ini yang saya tahu mah bukan Kamboja Pak, Di mana? Thailand. Oh, awal pertama kali justru ke Thailand dulu. Jadinya emang tawar kerjanya ke Thailand bukan Kamboja. Saya juga kaget pas anak saya adanya di Kamboja. Oke, terus? Jadinya kan tetangga tuh namanya Sally sama Ade datang ke rumah. Bilang katanya, Soleh mau kerja ke Thailand. Di sana ada pacar Ade namanya si Rai gitu. Rai. Rai itu pacarnya Ade ya. Ya, bukan Rai Utami ya? Cowok. Oke, terus? Iya, terus yang berangkat nih Soleh duluan karena Soleh duluan yang dipanggil, nanti kami juga nyusul. Maksudnya Sally sama Ade nyusul gitu. Ya terus pas itu anak saya kan diajak aja tuh ngurus perpanjang paspor ke imigrasi, ketemu sama orang yayasan. Diurusin lah semuanya ya. Iya, Oke. anak saya izinnya kan nama Sally. Oke. Nah, si Soleh ini dijanjikan pekerjaan apa Bu di Di Thailand? sana ngomongnya sih bikin-bikin kue sama pastry gitu. Oh, kerja di istilahnya pastry di salah satu bakery lah. Hotel, iya hotel dia ngomongnya. Terus lanjutnya? Ya terus pas dia itu kan dia berangkat tuh tanggal 18 Februarinya. Sesudah ngurus-ngurus data-datanya tuh sama Sally. 18 Februari dia berangkat. Terus saya telepon jam 1:30 siang kali. Kata anak saya kan paling 3 jam juga mah nyampe ke Thailand mah gitu. Oke. Saya telepon tuh, "Ma lagi di imigrasi, nanti aja ya nelponnya," gitu. Terus pas itu, "Ya udah nanti Soleh aja yang nelpon mama ya kalau udah sampai," gitu. Terus pas jam setengah 9 malam anak saya nelpon, "Mas Soleh udah sampai." Sampailah di Thailand. Iya, Oke. diunjukin lah ke saya kamarnya yang ada gambarnya gitu Pak. Kamar itu ada AC-nya, kasurnya empuk gitu. Iya. Oh ya udah kan saya seneng tuh anak saya udah ketahuan ada tempat tinggalnya. Iya. Ya udah pas itu ya udah ya Mas soalnya istirahat dulu iya. Pas besok pagi-paginya tanggal 19 Februari anak saya nelfon lagi, posisi di kasur. Di kasur. Sudah berbeda gitu tempatnya. Enggak, masih yang sama. Oke. Masih ruangan yang AC sama kasur yang empuk kayak di hotel. Oke. Terus dia bilang, "Soleh capek Mas, Soleh baru pulang kerja, Soleh langsung masuk malam," gitu. Kan saya pikir iya kan, di sini juga dia Rudo suka masuk malam, pulang pagi. Ya udah. Terus nelpon lagi pas besok paginya lagi. Dia udah mesen mama, jangan dengerin kata orang ya, mama jangan banyak pikiran. Karena sebelum berangkat kan, saya namanya ibu-ibu ada omongan, Soleh jangan kasih ke Kamboja ngeri gitu kata tetangga. Oke. Saya ngebantah kan,
anak saya bukan ke Kamboja, anak saya maunya ke Thailand, dan tawarinnya. Bahkan orang tuanya saya juga bilang ke Thailand bukan ke Kamboja. Oke, terus? Ya terus selama 3 hari 4 hari tuh nelponnya gitu anak saya kan bingung ya, di atas kasur lagi. Biasanya anak saya teriak di depan gedungnya gitu, kalau di tempat kerjanya Mas ada bacaannya kan Ya, gitu. ya, ya. Ini mah di kasur lagi pakai selimut. Nah, pada saat dia diselimut itu dia cerita nggak bahwasannya dia sakit apa gitu? Nggak ada cerita, ya mungkin takut kali mamanya kebanyakan pikiran orang dimesennya kayak gitu. Oke, pada saat dia di kasur itu, ibu tahu nggak? Maksudnya dia di situ tuh memang sudah dioperasi atau belum begitu? Belum, kan baru 4 hari. Oh, baru 4 hari. Baru Oke. 4 hari dia sampai ke Thailand, saya pikir mah. Terus pas udah 4 hari nelpon udah kayak gitu, dia sering pesan saya, mama jangan banyakkan pikirannya mak gitu, jangan dengerin kata orang. Iya enggak, mama nggak banyakkan pikiran gitu. Cuman muka anak saya beda, Bedanya? kayak rasa ketakutan. Biasanya anak saya kan ceria pak, Oke. suka tawa, bikin apa, kalau di tempat kerja yang lain mah lagi ngadori kue dia gituin, saya diunjukin. Tampaklah perubahannya dia di sana. Di sana mah dia kok, tempat kerjaan anak saya nggak pernah di center sama dia, aktivitasnya nggak pernah di center. Nelfonnya dia langsung lagi. Maksudnya dipertunjukkan ya, biasa ibu ditunjukin. Oke, ibu tanya nggak? Kamu kenapa? Kamu capek nggak? Gitu. Kamu kerjanya apa aja sih? Gitu. Ibu sebenarnya. Saya pas udah ngeliat muka anak saya kayak gitu, saya nggak pot gitu nanyanya pak. Soalnya kayaknya muka anak saya tuh takut, kayak tegang gitu, gimana gitu. Hmm, dia kan katanya di sana jadi pastry, oke? Otomatis ada tawaran dong ke dia. Misalnya gaji dan lain-lain. Berapa sih tawaran gaji untuk dia ke sana? Dia ngomongnya mah cuma 3 kali lipat doang. Dari? Kan kalau di sini biasa dia gajinya 5,5 gitu. Itu juga kan karena jauh dari sini ke Tangerang, dia kerjanya kan buat pos, ya, buat biaya makan paling ngasih ke saya nggak seberapa gitu. Ini mau membayar gaji 3 kali lipat. 3 kali lipat dari yang selama ini dia dapat di Indonesia begitu ya. Oke. Karena dia janji mah adanya senang ya Ru, nanti Bapak habis lebaran lu sekolah lagi gitu. Ngomong saya juga kalau lebaran Pak ditambah banyak. Mati saya kan gaji sebulan gitu Pak. Ya, ya, ya. Memang orangnya peduli sekali sama keluarga ya, emang sayang sekali. Lagi sama belajar keluarga. dewasa itu Pak waktu itu dia. Umur berapa sih si Soleh ini? 24. 24 tahun. Oke. Nah, bagaimana akhirnya dia bisa ke Kamboja, Bu? Ya saya juga nggak tahu. Katanya mah adanya kan iseng-iseng tuh ngecek IG tuh, IG abangnya Pak. Iya, Kadang-kadang kan mereka tuh suka tukeran HP. Di minjem HP lu dong, pakai kartu abangnya gitu ya. Itu anuan IG-nya jangan tahu katanya gitu di HP adenya. Oh. Akun IG-nya Oke. dicek sama adenya tanggal 24 Februari katanya ada di Kamboja, cuman adenya itu nggak mau ngasih tahu saya karena emang saya kan ketakutan tuh sama Kamboja. Ya, ya, ya. Itu adenya diem-diem aja ngomong-ngomong, pas abangnya udah ketahuan meninggal, teman-teman abangnya datang, teman kuliah ya, Ya. anak-anak akrab Indo pariwisata pada datang nyerawat. Akun abang gue bang terakhir akhirnya adanya di Kamboja. Di Kamboja. Tuh. Oke. Nah, bagaimana akhirnya bisa ketahuan bahwa Soleh ini meninggal dunia? Terus sampai akhirnya dia dibawa ke Indonesia, tapi dimakamkan di Indonesia ya? Tanggal 2 Maret malam saya ditelepon sama orang sana. Ngakunya tuh saya temen Soleh di Thailand. Solehnya sakit bu gitu. Oh, ngakunya sakit. Iya, orang itu bilang sakit. Oke. Tapi anak saya mah nggak ngomong orang itu, tapi diarahin ngapainnya ke anak saya. Oke. Orang itu mukanya nggak disenter. Apa maksudnya yang Video dipertunjukkan apanya? Anak saya lagi duduk begini, Pak, tuh. Maksudnya Duduk di atas kasur, bukan di rumah sakit, di tempat nah pas itu udah tanggal 2 Maret itu Oke. beda kamarnya, kasurnya ada di lantai kayak rumah satu gitu Pak.
Oh, jelek lah ya gitu ya. Iya, Oke. kasurnya di lantai, ubinnya warna keramik warna putih. Oke, terus? Enggak beruangan AC, enggak. Terus? Terus orang itu bilang, "Oh, ini teman Soleh dari Thailand. Solehnya sakit, Bu," gitu. Terus sakit apa? Kalau memang sakit anak saya pulangin gitu. Ya. Orang itu bilang kalau Soleh bisa ngejawab identitas dia di imigrasi juga, Bu, bisa dipulangin, cuma pas di imigrasi Soleh ditanya identitasnya dia nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Ya orang itu terus nanya sama saya, "Ibu apakah Soleh punya riwayat kejiwaan?" Orang itu bilang kayak anak saya kayak gila gitu, Pak. Oke. Terus saya ngebantah, anak saya nggak ada sakit kejiwaan. Oke, terus? Ya terus udah dimatiin sama orang itu, ya udah ya Bu, orang saya panggil anak saya, "Soleh ini Mama." Sampai 3 kali anak saya nggak jawab. Tekan nangis, iri. Apa feeling ibu pada saat ngelihat dia sudah istilahnya duduk tapi dalam keadaan yang Ya saya pikir anak saya sakit apa sampai saya panggil kok nggak ada jawabannya gitu doang, Pak. ibu setiap kali telepon nih, ini ibu kan video call ya? Ada di capture nggak sih atau di screenshot gitu orang-orangnya? Wah, saya juga kagak. Kalau video callan itu orang-orang itu nggak pernah di center. Muka anak saya doang, Pak. Oh, tapi ada suaranya saja gitu. Berarti dia pakai kamera belakang Iya, gitu ya. tanggal 2 Maret itu orang itu ngomong, tapi mukanya nggak di center. Sama sekali tidak di Kagak, cuma pertunjukkan. diarahin ke anak saya doang. Oke. Ya, terus kasih. Itu menggunakan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Oh, berarti orang Indonesia ya di situ ya. Oke. Setelah itu akhirnya dipulangkanlah anak ibu. Enggak, pas tanggal 3 Maretnya itu orang itu nelpon lagi pagi jam 9:30. Ya. Malamnya nelpon anak saya sekarang. Pas tanggal 3-nya nelpon lagi anak saya udah nggak, dibilangin udah meninggal. Itu nelponnya ke adik saya. Siapa yang telepon itu siapa? Orang itu lagi, soalnya orang itu ngomong dia nggak enak nyampein ke saya, soalnya semalam ibunya udah histeris gitu. Dia nelpon ke adik saya, Oh, tapi bahasanya dia adalah bahasa Indonesia. enggak, maksudnya dia sampaikan ke ibu. Sebenarnya kemarin itu mau menyampaikan ke ibu kalau dia sudah meninggal gitu. Enggak. Jadinya kan tanggal 2 Maretnya itu anak saya sehat, Pak. Ya. Dia bilang masih sakit. Ya. Anak ibu sakit. Terus pas tanggal 3 Maret, adik saya ditelepon sama orang itu juga. Ya. Paginya, Pak. Oh, Paginya. meninggal. Jam setengah 10. Anak saya tuh katanya udah meninggal. Oke. Tuh. Setelah itu dipulangkan. Setelah itu enggak proses dah. Mentelpon-telponan itu. Kan karena saya di sana ada si Rai itu. Ya. Adek, tolong bagi nomor si Rai, ini gimana Soleh gitu. Ya. Nah terjadilah komunikasi antara pamannya sama Rai itu. Oke, setelah itu diuruskan, pulanglah jenazahnya Soleh. Lama juga itu. Berapa lama prosesnya? Dan dari 3 Maret sampai 15 Maret. 15-nya sampai sini. Hampir 2 mingguan. 2 mingguan. Oke, kan dia selama di sana itu tentu kan pasti ada terjadi, mohon maaf nih, sukan apa segala macam ya. Bagaimana treatmentnya mereka sampai akhirnya di sana bisa ini? Pakai formalin? Ya. Oh, pakai formalin. Udah dicoba dicek di Indonesia memang ada formalin. Waktu saya mandiin keras. Saya sampai Terus pulang jenazah saya mandiin, anak saya udah kayak baking. ada bau formalinnya juga saat dibuka. Itu formalinnya sih keluar. Bau Oke. formalin. Nah, lalu kan dipulangkan ya. Setelah dipulangkan, dibawa ke rumah sakit. Udah, langsung ke rumah. Langsung ke rumah, di situ dimakamkan. Saya mandiin dulu anak saya, malam-malam juga. Terus pas waktunya baru makan. Bagaimana akhirnya bisa ketahuan kalau dia itu istilahnya sampai akhirnya sudah tidak ada? Jadi gini ya, mungkin yang ini harus kita klarifikasi. Ya. Sebenarnya bukan ginjal tidak ada, tapi itu narasi dari media. Itu bukan dari keluarga Oke. yang mengatakan ginjalnya hilang. Karena saat itu kita hanya mempertanyakan memang seperti ada bekas jahitan gitu kan di badannya. Oke. Gitu. Tapi kan saat itu tidak semua keluarga melihat secara langsung. Saat itu yang melihat hanya ibunya dan beberapa orang gitu. Kebetulan saya dan keluarga lain hanya berdasarkan video gitu. Nah dari video itu karena kan sudah dimakamkan ya. Oke. Saat sudah dimakamkan kita lihat di video kok ada bekas jahitan. Nah dari situlah kita
mencurigai, maksudnya ini ada apa gitu. Jadi kita tidak pernah bicara Berarti memang belum tahu Belum. sebenarnya gininya sudah. Oke. seperti apa gitu kan. Cuman kan kenapa ada itu, karena saat berangkat kan tidak ada gitu. Nah sampai akhirnya kita mengajukan ekshumasi gitu. Nah sebelum ke ekshumasi, pada saat dia sebelum dimakamkan, nggak ada minta ke rumah sakit untuk diotopsi dulu. Nah ini jadi sebetulnya ada dari awal sebelum dia pulang, kita pun sudah inginnya tuh langsung dibawa ke rumah sakit kan gitu. Apapun keadaannya ya tetap harus ada pemeriksaan di rumah sakit dulu. Cuman saat itu kebetulan pengacara kita yang saat ini itu ada transisi dari sebelumnya saat kita awal kepulangan itu kita sudah punya tim kuasa hukum. Oke. Tapi kami keluarga merasa tim kuasa hukum ini kurang cepat tanggap lah gitu. Jadi ada jarak sekitar 1 bulan setelah lebaran lah, karena kita potong lebaran waktu itu kan. Oke. Per tanggal 15 April ya Pak, itu kita beralih ke kuasa hukum Pak Joni Oke. Tamela. Nah, otopsi yang di awal itu hasilnya apa? Jadi otopsi, kalau untuk hasil kan belum keluar ya. Yang otopsi yang di Oh awal? yang awal, kalau di awal dari Kamboja itu sebenarnya tidak ada otopsi. Oh bukan, yang pada saat dia pulang, lalu kan tadi saya nanya sempat diotopsi nggak gitu sebelum ke ekshumasi? Enggak. Oh berarti tidak ada. Saya Ada. mandiin, langsung saya Dimakamkan? Tidak ada otopsi, cuman hanya ada keterangan dari Kamboja, surat-surat yang keluar dari Kamboja itu, keterangannya itu pendarahan lambung. Pendarahan lambung. Dari pendarahan lambung itu pun saya sudah mempertanyakan, karena yang saya tahu ya orang berangkat sehat gitu atau tidak punya riwayat GERD atau apa gitu, itu bisa kena pendarahan lambung seperti apa gitu kan. Dan orang yang GERD pun tidak bisa dia langsung tiba-tiba pendarahan lambung gitu. Nah itu yang kenapa saya pengen adanya otopsi itu sebenarnya dari keluarga dan juga yang Nah sekarang sudah diajukan ekshumasi. sudah sudah Ekshumasi, sudah dilakukan ekshumasi. Berapa lama itu dari dia dimakamkan? Sudah berapa lama? 3 bulan kayaknya. Sebulan ya Pak. 14 Maret tuh 9 Mei. 15 Maret ke 9 Mei. Oh, hampir 2 bulan. Oke, berarti hampir 2 bulan dia dimakamkan, sekarang diekshumasi. Hasilnya belum keluar? Belum Kalau keluar. organnya tuh komplit, ada. Oh, tapi sudah dicek, organnya komplit. Komplit. Ginjalnya ada? Ada komplit semua. Kan kebetulan saya yang lihat langsung Oke. saat jenazah dibuka untuk ini ya apa. Jadi saat saya lihat langsung pun sih memang bukan jahitan. Oke. Cuma memang ada garis, tapi agak garis tebal dalam. Nah itu yang sekarang saya pertanyakan itu apa. Karena kan awal itu dikatakannya kan katanya tatap kayak bekas celana gitu ya. Cuman kan saya bilang kok bekas celana tuh kayak gitu karena garisnya tuh nyata 1, 2 gitu. Saya lupa 4 apa 6 gitu. Jahitan ya? Enggak jahitan, bukan. Pas saya lihat langsung bukan jahitan. Kayak lipatan. Kayak lipatan, cuman itu dalam. Jadi kayak kita ada luka dalam gitu loh. Oh. Gitu. Makanya pas saya liatin waktu itu kan sama tim dokternya dipanggil kan, ibu sama Pak pengacara juga dilihat langsung kan. Ini kan kemarin yang keluarga agak mencurigai gitu, pas saya lihat langsung, oh iya memang bukan. Jadi yang di video sama saat saya lihat langsung sih agak berbeda. Mungkin kalau video kan pasti ada ininya ya gitu. Nah, maksudnya bisa dipastikan tidak ada jahitan gitu untuk sementara ini gitu kan yang kita lihat langsung, dan organnya pun lengkap gitu. Jadi saat ini kita nunggunya penyebab kematiannya itu. Oke. Berarti kan sekarang dapat kita pastikan bukan karena ginjalnya diambil. Ya. Ya, karena isu di luar kan seakan-akan dia dioperasi ginjal diambil tanpa adanya bius dan lain-lain Itu, kan. iya. Karena itu katanya sih saya dengar-dengar itu banyak orang yang mengambil video lain dengan mengambil nama Soleh, karena kan kebetulan nama Soleh yang naik. Ya, ya. Jadi digabung lah biar naik Oh, gitu batas dijadikan infonya. clipper ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau insting ibu itu kan selalu kuat ya. Nah, pertanyaannya menurut ibu dari insting, kira-kira Soleh ini kenapa sih, Bu? Kalau saya lihat kayak misal apa dipukul itu doang, Pak. Ada penganiayaan itu. Saya itu. Soalnya kan lagi saya lihat tuh anak saya Ada miring kalau kata ibunya. Oke. Dia bisa jadi dia dianiaya di sana gitu, mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Karena kan gini ya, kayak
kita balik lagi ke pendarahan lambung ini. Boleh ya Pak, kita berasumsi ya Pak? Ya, ya. Nah, pendarahan lambung ini kan, kalau saya yang awam gitu, saya bilang ini anggaplah nanti di saat otopsi gitu ya, Ya. keluar nih pendarahan lambung sama gitu, seperti yang keluar dari itu. Cuman apa gitu, karena pendarahan lambung itu kan kalau bukan karena kayak misalnya dia tidak kayak orang yang mah, itu dia tidak makan berhari-hari gitu kan, tidak ada asupan makanan yang masuk, sampai akhirnya bisa terjadi pendarahan lambung kan, atau ada kekerasan gitu Ya, kan, ya. kecelakaan misalkan, atau benda tumpul gitu kan, pukulan atau seperti. Nah itu yang mungkin kita mau Harusnya sih kalau ketika nanti dilakukan otopsi dari ekshumasi tadi itu otomatis akan Akan ada terlihat penjelasan, itu, ya. akan Iya. ada penjelasan penyebab mati, apakah memang ada benturan, kenapa bisa ada pendarahan di lambung, bisa jadi ada penganiayaan dan lain-lain, ada pukulan apa segala macam. Biasa itu akan dijelaskan gitu. Cuman yang membuat akhirnya saya penasaran begitu ya. Dia kan katanya ke Thailand dan pada akhirnya dia ada di Kamboja. Di Kamboja sendiri terungkap nggak pada akhirnya dia sebenarnya kerjanya apa sih di situ? Kalau untuk pastinya kita nggak tahu gitu, karena kalau dari orang yang mengaku ya, karena Ya. sampai saat ini kita masih menganggap orang yang mengaku dari perusahaan, karena sampai saat ini kita pun nggak tahu perusahaannya apa. Kita tanya perusahaannya apa, mereka nggak mau jawab. Karena di Kamboja itu nggak jauh-jauh, biasanya di judi, Iya. ya kan? Kan ada pasti di situ. Iya. Saya tahu semua. Saya pernah ke Kamboja, saya pernah keliling di situ. Bahkan saya pernah punya restoran di Kamboja. Saya tahu tempat-tempatnya semua. Jadi di tempat perjudian mulai dari Phoipet, Buffet, si Hanoville, itu saya tahu semua itu tempat-tempatnya. Nah, yang maksud saya itu adalah dia bekerja beneran dia buat kue, Sepertinya atau jangan-jangan dia dipekerjakan di perjudian. sepertinya ya itu Pokoknya saya juga pindah nggak tahu kayaknya. sampai sekarang kerjaan anak saya itu apa. Cuman Saya mau nanya sama si Sally, nggak mau juga. Nah, saya. udah pernah ditanya ke Sally-nya? Enggak, karena orang tuanya kan stroke, saya takutnya ngapa-ngapa lagi. Dan orang tuanya meninggal lagi kalau saya melaksanakan sama anak. Sebenarnya kan nggak perlu marah-marah, Bu. Itu kan memang haknya ibu untuk mempertanyakan kan. Tapi gergetan, dia nggak mau Pak, keluar Pak, pertanyaannya. dia juga Sally sekarang ada di mana? Ada di sekarang loh, pas anak saya udah diotopsi dia ada di rumah. Ada di rumah. Sudah pernah coba belum dari keluarga panggil? Lu jujur, sebenarnya anak gue lu bawa kemana sih? susah. Pernah yang awal itu Po katanya, tapi ngalor ngidul. Yang pertama ngalor ngidul. Oke, apa jawabannya apa? Nggak tahu aja jawabnya. Aku nggak tahu gitu. Cuman itu jawabannya. Cuman jawabannya nggak tahu doang. Iya, aku nggak tahu, itu kan adik. Aku nggak tahu itu kan adik gitu. Tapi waktu dia pergi itu memang Sally-nya nggak ikut. Sally-nya tetap ada di Indonesia. Dia bilang tadi nyusul, tapi sampai saat ini dia masih ada pada di rumah, nggak ke Thailand. Ini jangan-jangan Sally ini patut kita duga sebagai agen TPPO nih. Kita bisa aja kan begitu ya. Kita duga bahwasanya dia adalah agen TPPO, dia yang cari orang-orang. Ayo, siapa nih yang dibawa ke Kamboja kemana begitu. Karena kan keterangan ibunya juga yang ditawarkan gak hanya Soleh, beberapa tetangga ditawarin tapi nggak ada yang kena. Oh. Sally yang itu kena menawarkan Soleh. beberapa ya. Ada nggak orang lain Soleh punya teman yang ibu kenal yang ikut ke Enggak. Kamboja? Waktu itu pokoknya saya berangkat, anak saya tuh berangkat sendiri luar. Itu juga berangkatnya kan naik motor Mas Sally nganterin ke stasiun. Ada saksinya, warga juga ngelihat berangkat sama Sally. Bareng sama Sally. Oke. Si siapa yang namanya siapa? Kalau Dewi ya, Dewi katanya itu siapa? Kok Dewi, maksudnya kita juga lihat di medsos juga kan, Ya, kebetulan dia juga sama gitu, teman kalau dia memang udah jelas dia kerja ya. Saya lupa scammer atau apa gitu, cuman kalau info-infonya sih dia di sini dijadiin kayak budak seks gitu juga. Oh. Gitu so. Memang sih Oke, nggak kita- jauh-jauh sih di Kamboja tuh begitu. Dan lucunya sebenarnya ya, di Kamboja itu rata-rata di jalan-jalan yang tadi saya sebutin, di daerah-daerah yang saya sebutin, itu pengusaha-pengusahanya orang Indonesia semua. Ya itu dia. Di Buffet ada satu wilayah nih, Pak pengacara mungkin paham. Jadi di Buffet itu ada satu wilayah, isinya semua makanan Indonesia dengan bahasa Indonesia semua. Itu terjadi di situ. Makanya saya ngelihat bahwa pemerintahnya sebenarnya serius apa enggak sih? Mau nanganin TPPO itu harusnya kan kalau menurut saya ya, kalau memang Indonesia mau halangi atau mau batasi orang untuk tidak ada terjadi TPPO di Kamboja, stop aja. Kita bisa kok stop. Misalnya dari Indonesia mau ke Taiwan sekarang nggak bisa menggunakan paspor Indonesia. Kenapa nggak stop sekarang dari Indonesia tidak boleh ke Kamboja sampai penyelesaian soal TPPO itu clear?
Kan begitu. Teman saya banyak di situ punya gedung, nanti saya sebutin salah satu tuh. Punya gedung, punya kasino, punya segala macam gitu. Ini apa namanya buat gua gendek gitu sebenarnya. Kenapa sampai harus orang ya kalau dipekerjakan kenapa harus sampai dikasih kekerasan sih? Otaknya kemana gitu loh. Maksudnya bukan manusia sih rata-rata begitu. Dan yang mirisnya lagi ya kebetulan saya juga punya teman yang adiknya jadi korban juga, Ya. tapi alhamdulillah masih bisa pulang. Siapa aku? Ada teman saya cuman dia di kampung, saya lupa di kampungnya mana gitu di daerah Jawa kan. Oke. Cuman saya pernah nanya, boleh dong ngobrol gitu kan. Cuman kata kakaknya nggak bisa gitu karena dia kayak linglung. Jadi kalau ditanya tentang hal ini tuh langsung kayak ke-trigger gitu dia. Karena ketakutan. Iya, dan itu ceritanya dia itu cuman makan sama telur. Cuma makan sama telur dan itu pun misalkan mereka ada 50 orang misalkan. Saat itu jadi nggak ditaruh tuh buat ber-50 itu misalnya mereka mungkin masak ya namanya itu seininya aja gitu kan mungkin masak misalnya adanya 30 misalkan nih. Oke. Itu cepet-cepetan ya nggak kebagian ya nggak makan. Ah, Itu keterangan dari temanku. ya biasanya memang seperti itu sih Gitu. di situ tuh karena nggak tahu ya di sana itu bukan memperkerjakan sih lebih ke Memperbudak. kita tuh memperbudak gitu. Cuman kita kembali lagi ke case-nya Soleh. Soleh pulang. Ada nggak sih handphonenya atau barang-barang apa yang dia tinggal? Mungkin itu bisa jadi petunjuk kan? Balik tapi belakangan tanggal 25 Maret. Ada handphonenya? Ada, nah cuman ini satu juga nih yang kita agak sedikit aneh. Itu kan dibilang kan saat teleponan sebelum kepulangan nih jenazah kan dibilang nanti dipulangin barang-barangnya kita nanya barang-barangnya Soleh gimana? Oh ya nanti kita pulangin tapi tidak berbarengan. Oke. Gitu kan. Saat jenazah pulang, Sabtu Minggu atau berapa saya lupa atau 2 minggu gitu, pulang barang-barangnya. Tapi yang nganter Gojek. Bagaimana itu Gojek ceritanya? online gitu, Pak. Harusnya kan dari luar negeri Gojek. DHL atau Iya, apa iya, gitu iya, kan, iya, gitu iya. kan. Udah gitu tasnya biasa Pak, nggak Nggak dibungkus, kan nggak di itu. Nah itu dari di siapa itu? Kalau kayak begitu. Nomornya nyangkut. Di dalam Nah, handphone itu ada itu nomor dia nyangkut. nggak tahu. Enggak kan yang itu sama. Kita cuma tiba-tiba datang berarti kan ada yang Nah, order di gini, sana. Gini. Kan pada saat barang itu diantarkan, kan ada handphone. Handphone siapa Pak? Handphonenya Abangnya. si Soleh. Ada. Ada kan? Oke. Handphonenya Soleh itu datanya semua ada di Hilang. dalam. Hilang. Hilang. Udah Tapi ada kartunya nggak? Ada. ada. Ada kartunya. Itu kartunya Soleh bukan? Nomornya Soleh nggak? Ya makanya saya juga kayaknya mah masih nomornya Soleh deh. Oh gitu. Heeh. Coba ambil handphone aku ya. Ada nomornya nggak, Bu? Karena Saya- HP-nya itu udah di Aku nggak nyimpen kan. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Ya ya sorry udah, nggak ada udah. nomornya. Nggak, nanti saya minta nomornya. Saya bisa cek history dari mulai Soleh tanggal berapa sampai tanggal berapa saya bisa cek semua tuh. Oh ya udah nanti Menggunakan saya kartu kasih itu. nomor. ada. Kalau tante-tantenya Adis Evan Kalau yang ini kan udah disita polisi ya kalau Iya. kartu dan handphonenya. Oh sekarang udah disita sama polisi. Tapi tetap kita Kalau bisa nomornya cek. nanti aku mintain. Cuman pada saat handphone itu dibalikkan, ada nggak kayak misalnya slip resi dari DHL pengiriman? Nggak tersebut? ada. Sama sekali nggak Nggak ada. ada itu Gojek yang kebetulan kan karena kan keluarganya ini nggak ngerti. udah kayak tas biasa aja. Karena itu nggak nggak- disegel, nggak diapain gitu. Saat nyampe itu Di kan online. keluarganya nggak ngerti nih. Jadi Iya, saya iya. juga tahu belakangan. Saya tahu udah beberapa hari. Saya bilang barang itu soalnya udah datang. Udah lah kapan? Saya bilang gitu kan. Oke. Kemarin beberapa hari yang lalu gitu. Terus saya nanya dikirim dari mana? Gojek. Saya kaget. Dipotong nggak abangnya? Saya langsung gitu Iya, kan. iya, iya. Enggak. Ya Allah. Saya bilang Orang posisi pada nggak waktu itu ngomong. masih ada temennya yang tagih apa. Ada nomor ininya nggak orang? itu dia karena ada mereka orangnya yang megang. Siapa? Nomor HP-nya Baraten. nomor HP Gojeknya. Gojeknya. Oh, masih ada. Ya coba di Ada. Coba boleh tanya nggak sama omnya sekarang? di handphone saya telepon kali ya. Ada nomor tentang Jacknya. Kalau Coba. kan Saya tanya telepon abangnya dulu ya. Iya. Kalau gitu. Nggak apa-apa. Nelpon abang apa omnya yang tahu nomor abang Iya. Gojeknya. Boleh. kalian minta nomor Soleh malah Gus. Iya, sekaligus kalau ada nomornya Soleh juga kita bisa. Tapi bisa nomor cek tahu semua. nomornya Gojek siapa banget yang kan? Kalau Ateng Gojek. Kalau nomor Soleh TI. Nah, sambil ditanyakan, si Soleh ini selama hidupnya sebenarnya anaknya gimana sih? Jadi ikut Pak anak saya mah. Lo ada temannya lo. Makanya pas nyampe di Thailand tuh kok anak saya seperti begini. Bahkan teman-teman kampusnya Eci curiga. Ya. Ini Soleh kenapa begini sih? Jadi senyap. Sampai dosen-dosen bingung. Ya. Biasanya kan nih anak ceria, posting upload tempat dia kerja, dia lagi bekerjanya. Ini mah nggak ada. Pas dia nyampe Thailand IG-nya ada? IG-nya si ada.
Apa nama IG-nya? Tapi sekarang di privat sih kayaknya sama adiknya. Oh, di privat. Tapi bisa buka di saya. Ambil itu Pak, Video-videonya. video-videonya. Di saya ada sih bisa dibuka. Iya, 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 iya. Harusnya ditelusuri dari situ kan sebenarnya kan. Kita bisa telusuri di sana dia bergaul sama siapa kan begitu. Nah, sekarang berarti sudah masuk ke dalam proses hukum. Halo, Bang, Oh, sudah jawab ya. Bang, Abang. Halo. Bang, waktu itu Abang nyimpen nomor Gojek yang nganterin itu enggak? Yang nganterin kopernya Soleh? Iya kan lupa nggak lupa. Set aja nomornya. Ya. Udah nggak kesimpan. Orang di toko sudah aktif. Ya udah kirain ada. Kalau ada mau di tracking. Oh, cari gue cari dulu. Oh, ya, coba cari. Ah. Ya udah. Pokoknya sekitar tanggal 25A gitu. Pulang. Oke. Sekarang sudah masuk ke dalam proses hukum. Oke. Sampai mana sudah proses hukumnya, Bu? Ya saya mau agak ngerti Pak. Oh, oke. Pak pengacara deh, masuk deh. Biar masuk Pak pengacaranya. Berarti kita bisa duga bahwa barang-barang itu dikirim Dari dari sini. Indonesia juga. Iya, betul. Oke. Karena kan jaraknya nggak jauh ya dari almarhum datang, terus barang dikirim kan memang maksud jaraknya ada jarak. Jadi mungkin ada kemungkinan dikirim, mungkin benar dikirim dari Thailand dulu, dari Kamboja dulu, kemana, baru dari itu ke sini. Bisa jadi ke Sally dulu. Bisa jadi itu dia kan. Ya, ke Sally dulu, Sally-nya ngecek-ngecek dulu apa yang harus dihapus. Karena Sally-nya kan pengen keterlibatannya dia mungkin bisa jadi. Tapi semenjak anak saya kan belum pulang tuh jenazahnya. Kan anak saya udah meninggal. Itu kan 14 hari lama juga Pak ya. Asal kita telepon, HP anak saya kok ada di Singapura. Masih jadi sampai meninggal itu masih jalan Oh, Masih handphonenya. ada Dan di Singapura. Bacaannya katanya. Ya, ya. Teman-temannya yang nelpon. Oke. Katanya pistolnya ada di Singapura. terus juga pas dia meninggal, itu kan meninggal setengah 10. ya. Jam 11 siang itu handphonenya masih ngelihat SW kan temannya pada nulis kan status kan ini apa soalnya gini gitu. Itu masih nyimak. Oh, Nah, mantap. itu siapa gitu. Nah, sementara katanya handphone Soleh itu setahu orang-orang yang di sini itu di password. Oke. Gitu. Ayo silakan Pak pengacara. Oke. Sekarang sudah hadir Pak pengacara. Pak siapa? Joni. Pak Joni. Gimana Pak Joni sekarang proses hukumnya? Ya, jadi setelah kami peralihan puasa 15 April 2025 dan kami langsung 2 hari kemudian langsung mendampingi keluarga ibunya untuk laporan polisi di Polda Metro Jaya. Oke. Nah, jadi prosesnya nggak lama setelah itu dipanggillah sebagai pelapor ibunya dan juga beberapa saksi dari keluarga dan teman almarhum Soleh. Ya. Maka ada prosesnya yaitu di ekshumasi tanggal 9 Mei 2025. Ya, ya. Jadi telah dilakukan ekshumasi dan telah dimintai beberapa orang keterangan juga. Khususnya terlapor 2 orang itu Sally dan Ade. Oke. Nah, kira-kira seperti itu saat ini. Sally sama si Ade sendiri sudah dipanggil? Sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Dilakukan penyitaan nggak terhadap handphonenya? Nah, untuk saat ini memang waktu itu masih lidik. Oh, masih di Ya, jadi baru besok ini pas besok tanggal 10 Mei ini assessment untuk sidik. Oke, naik ke penyidikan. Ya, naik untuk penyidikan. Oke. Mungkin akan dilakukan penyitaan di ranah penyidikan. Nah, Pak, menurut pengakuan Sally sendiri, kira-kira nih gambaran Bapak sebagai seorang kuasa hukum, pasti Bapak berkomunikasi dengan penyidik gitu ya. Apa Pak kira-kira yang disampaikan oleh Sally, pengakuan Sally? Nah, kalau sejauh ini memang kami tidak tahu detailnya, Ya, ya. tetapi pasti rangkaiannya kan adalah dia ini yang menawarkan pekerjaan. Oke. Karena kondisinya juga masih hidup waktu berangkat awal itu tanggal 18 Februari, yang mengantarkan almarhum ke stasiun itu adalah Sally. Sally sendiri. Ya pasti seputaran itu dan kaitannya juga dengan hubungannya dengan keluarga, mendatangi keluarga mereka berdua, meyakinkan kepada ibunya bahwa mereka akan nyusul atau salah satu Sally akan nyusul ke Oke. Thailand gitu informasi. Seakan-akan dia akan menyusul. Betul. Oke, Jadi pasti. seputaran itu dan juga kan kaitannya dengan ada satu penyalur atau agen yang memang yayasan lah di Tanjung Priok, tapi kita belum tahu namanya. Ada yayasannya? Informasinya ya seperti Sally ditanyanya kayak gitu Pak. Kan saya tanya, kan anak teman saya nanya, Tante emang soalnya yayasannya ngeberangkatin yayasan di mana, apa gitu. Terus saya bilang gini,
coba aja tanya Kak Seli, soalnya Kak Seli nganterin ke Yayasan Tanjung Priuk. Oke. Lah dia ditanya berarti cengit di mall di lantai 2 gitu-gitu Pak. Iya. Maksudnya kan dia lulusan S1, masa kagak tahu namanya gedung apa, bangunan Iyalah, apa gitu. Betul. Ini dia bilang di mall lantai 2, saya di bawah, nggak jelas. Ya, artinya mencoba untuk selalu mengalihkan pembicaraan. Begitu. Sudah berapa orang, Pak, yang diperiksa di Kalau proses dari penyidikan? SP2HP ini sudah 11 orang. 11 orang. Jadi memang pengembangan ini juga menurut saya luar biasa karena ada kaitannya dipanggilnya atau diminta keterangan imigrasi Jakarta Timur, Ya. lalu ada perlintasan imigrasi di bandara, Di bandara. lalu juga ada pihak BP2M. Oke. Selain itu ya keluarga dan juga kedua terlapor. Ya. Di subdit mana? Reknakan, Oh, Renata. Unit unit 5. unit 5. Ya. Oke. Nah, sekarang prosesnya berarti penyidikan ya. Prosesnya Untuk mall sidik ya. ya, penyidikan. Ya. Kira-kira, Pak, menurut Bapak nih dari insting Bapak pada saat selesai otopsi ini kan belum keluar nih. Yes. Belum keluar. Apa sih yang kira-kira akan terjadi di kemudian hari? Hasilnya akan seperti apa dan kira-kira proses hukumnya akan sampai mana? Ya, informasi yang terakhir yang saya peroleh adalah memang didalami kan ada inafis juga terkait dengan waktu ekshumasi. Ya. Jadi mungkin akan dicek juga apa sidik jarinya, ada penganiayaan dan seterusnya. Lalu ada dibubuhi racun atau apa di dalam makanan atau memang kita belum tahu. Tapi itu yang memang penyidik menyampaikan ke saya seperti itu. Jadi mungkin pendalaman yang memang hasilnya ini kan belum keluar. Ya. Ini mungkin akan makan waktu karena perlu pendalaman dari lapor. Ya, mudah-mudahan semua segera berjalan ya. Di subdit Renata ya berarti ya, di umum itu kasubditnya Iskandar ya. Yes. Ya. Oke, nanti insya Allah lah kita coba akan bantu tanyakan. Unit 5 si itu ya bukan STW ya. Lanitnya Andre ya Pak. Oh, kan ini Andre ya? Enggak, ya, oke. Ntar kita bantu tes ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah sekian lama ini kan tidak bertemu dengan Soleh? Rindukah atau bagaimana? Ini Pak, belum bilang dan lupain saya. Cuman karena saya kan masih banyak adrennya, saya berusaha. Karena dia kan begitu ngomongnya, mama dia yang kebanyakan pikiran. Bahkan teman-temannya juga pada datang bilangnya gitu, bilangin mama gue jangan nangis, jangan kebanyakan pikiran, gue di sini udah tenang gitu. Pada datang karena dia diipin sama almarhum, uangnya nggak boleh nangis terus. Ya mungkin kan kalau saya orang tuanya, ibunya, kalau lagi imut kan sedih Pak. Kan cuma kalau buat ngurusin adik-adiknya kayak nyuci, masak, kayak masih jalanin. Enggak ini. Dan kadang-kadang kalau lagi ingat baru saya tiduran, nangis. Juga ada temen yang datang mimpiin sama Soleh katanya. Dibimbing sama Iya, bilangin ke mama gue jangan nangisin gue terus. Gak usah dipikirin, gue di sini udah tenang. Dan itu juga sama mimpinya ke saya. Cuman sempat kalau mimpi ke juga. saya mimpinya pesan ke adik-adiknya. Katanya jangan bikin mamanya nangis. Katanya tolong pesenin sama adik-adik gitu. Jangan, mama udah sedih kata dia gitu. Jangan, aku nggak mau lihat mama nangis. Bilang sama adik-adik jangan bikin mama nangis. Gitu. Ya. Ada ini enggak, Bu, seperti firasat apa pada saat si Soleh ini akhirnya ke Thailand gitu. Sebelum Mira. Dia mau berangkat tuh banyak banget Kak. Saya dirasa nggak enak. Kayak misalnya saya nyambung tidur, tiba-tiba kayak ada anak kecil masuk pakai baju putih-putih ke kamar Soleh. Terus dia kan ulang tahun tuh 18 Februari, dia minta beli kado koper, dibeliin sama temennya tuh abu-abu. Terus dia tuker sama warna oranye. Ya lu kan udah nggak enak. Kok ditukar warna oranye, biasanya dia nggak seneng warna ngedreng gitu ya Pak. Orang itu kan kantong mata, kira saya kayak gitu. Koper yang baru nggak dipakai malah mati. Lalu Mbak Ildo, Oke. udah gitu tetangga juga kan ada tuh kayak kakeknya dia pamitan,
nangis kenceng banget, dia nggak tegang ya kalau berangkat itu dia juga katanya udah berhendal. Memang pada saat awal berangkat aja sudah Iya, udah awalnya udah beda aja kayak kagak pengen dia pergi gitu. Kenapa lo harus ke Thailand kerja ke sana-sana? ya, ya. Reaksi tetangga, reaksi orang sekitar yang tahu, pasti itu kan ada tetangga, RT, RW apa segala macam, itu gimana terhadap kejadian ini? Maksudnya terhadap gimana? Terhadap kejadian ini, Soleh pulang akhirnya meninggal, otomatis kan ini mohon maaf, satu kampung ini kan pasti tahu ya. Iya tahu. Nah, bagaimana tanggapan warga di sana? Ya pada gede sama Sally lah. Soalnya kalau misalnya kan Sally jenazah saya datangnya tuh nggak datang, nggak ada kata-kata minta maaf teh. Oh nggak ada, sama sekali nggak datang. Waktu jenazah saya datang dia udah nggak datang, pas baru kabar meninggal aja dia 2 hari tuh datang berturut-turut sama adik. Pas jenazah saya datang dia udah nggak nolong-nolong lagi pak. Ketemu lagi saya pas hari raya pertama, dia diajak sama orang tuanya, terus nanya makam Soleh di mana teh, di Sampir. Oke. Pak pengacara, kan Bapak udah pernah ketemu sama si Selinya belum? Belum pernah. Dicoba nggak Pak? Maksudnya kali kita perlu untuk berkomunikasi dengan Selinya, karena bisa jadi Selinya pun antara dua, dia tahu banyak tapi dia nggak berani sampaikan. Atau memang dia menikmati hasil dari situ sehingga dia memilih untuk tidak berucap. Ada dua kemungkinan di sana gitu. Ada nggak upaya misalnya dari Bapak gitu atau keluarga begitu ya, mencoba untuk membangun komunikasi dengan Sally, sebenarnya seperti apa sih kejadiannya? Ayolah, gunakan hatimu sebagai seorang manusia, sampaikan. Ini adalah anak manusia yang hilang nyawanya dan ada keluarga yang ditinggalkan, kan begitu. Itu nggak Jadi kalau terakhir ya memang saya tanya ke keluarga itu tanggal 28 Maret kurang lebih ya. Ya. Itu ada pertemuan yang diinisiasi dari ada kepolisian di Polres Bekasi yang memang turut mendampingi ada keluarga, pamannya almarhum dan salah satu rekan atau teman almarhum. Oke. Yang memang datang dalam bentuk mediasi lah. Bicara baik-baik gitu. Tetapi memang ya informasinya dia tidak menjelaskan ya. Memang orang yang nggak kooperatif. Ya memang tidak kooperatif. Nah setelah itu kan sempat juga menghilang itu. Menghilangnya kemana nggak tahu. Dilah entah kemana kan. Oke. Nah, jadi memang polisi pas Polda memanggil itu satu kali pemanggilan itu dia tidak hadir. Sekali panggilan kedua baru hadir. Didampingi oleh kuasa hukum nggak? Ya, sepengetahuan saya didampingi juga dalam masa. Kenal dengan kuasa hukumnya? Belum ada informasi siapa penasihat hukum yang saat itu. Mungkin nanti inisiasi ini kita perlu juga baik Kalau sekali. ya kita coba untuk berkomunikasi kan. Betul. Kadang-kadang begini loh, di Kamboja itu banyak orang yang sebenarnya tahu banyak hal. Ya. Tapi karena ancaman, karena intimidasi, ya dia takut juga untuk berucap, kan begitu. Ya. Kita harus tahu, kita harus cek apakah Sally ini benar-benar juga korban atau jangan-jangan dia pemainnya. Ah, ini kan jadi pertanyaan kita bersama kan. Gitu. Nah, apa bukti-bukti apa aja yang sudah diserahkan ke pihak penyidik, Pak? Jadi ada bukti surat kematian dari KBRI, lalu ada laporan juga ke polisi Kamboja, Ya. ada paspor yang kita serahkan dan beberapa percakapan yang memang permintaan untuk dipulangkannya jenazah almarhum. Dan juga ada beberapa informasi yaitu kita juga sudah berikan foto-foto, baik foto Shelly dan Ade, ada foto mereka bersama dengan almarhum, dan juga video terakhir waktu kepergian almarhum tanggal 18 Februari bersama dengan Shelly. Ya. Seandainya ya, kita ini berandai-andai coba. Ternyata benar terjadi penganiayaan, ya. Suatu perbuatan kekerasan terhadap si Soleh. Yang mana bisa jadi itu dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Kamboja. Ini kan akan sangat panjang sekali. Benar. Akan sangat panjang sekali kan. Tentunya kita akan berlanjut sampai mungkin ke Kamboja, akan melibatkan Interpol dan lain-lain. Bagaimana dari kesiapan keluarga dan Bapak? Ya memang kalau kami bersama keluarga menyasar kepada kedua orang terlapor saja. Ya. Tapi kan kembali lagi ini pengembangan kepolisian ya. Ya. Yang saya memang dengar itu sampai ada imigrasi diminta keterangan, lalu imigrasi perlintasan,
Bahkan yang kita sudah ketahui identitas Ray yang tadi diceritakan itu, polisi pun mendalami. Oh, identitas Ray. Ray ini siapa ya kan? Karena memang komunikasi yang kita dari bukti percakapan itu kan kita serahkan ada Ray itu yang ada di Kamboja ya. Di Thailand. Oh, di Thailand. itu masih di Oke, Thailand. oke. Nah, mengaku pacarnya Ade itu kan. Oke. Itu sudah udah diserahkan. diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Ya pasti sudah didapatin lah itu. Nah, lalu misalnya terjadilah, kan kita berpikir nih, terjadi ternyata penganiayaan. Penganiayaan itu dilakukan misalnya oleh warga negara asing pula di sana. Ya. Ini proses tentunya akan sangat panjang, akan memakan waktu, tenaga, pikiran. Mohon maaf, pasti ada materi juga yang akan terjadi di situ. Nah, itu yang saya pertanyakan adalah bagaimana kesiapan dari pihak keluarga, Bapak selaku kuasa hukum untuk menangani persoalan ini. Ya sejauh ini memang kembali kita serahkan di hukum saat ini ya. Ya. Artinya dari sampai lidik ke sidik ini seperti apa, dan juga kalau kami memang berpesan kepada Polda itu ya kami cuma memohonkan kepada dua terlapor ini, Sally dan Kade. Ya, sebenarnya ya kalau pengembangan berikutnya ya itu kan kembali lagi itu hak dari penyidik ya atau kepolisian. Kita maunya ini ya segera diproses kedua orang ini. Karena kalau berlarut-larut juga kan ya tentunya akan ada dia menghilangkan barang bukti ya, atau dia bisa pergi, bisa jadi DPO kan, jadi makin panjang ya. Bisa jadi podcast ini tayang, si Sally udah berbenah tuh, handphone jangan-jangan udah dibuang, kita kan nggak paham tuh ya. Betul. Orang waktu itu aja jenazah saya, anak saya kan belum keluar. Iya. Dia udah ganti akun apa, IG apa, IG-nya di kotak mati anak tetangga. Oh, udah siap-siap ya. Ya. Ininya ganti kata dia. Jadi kan gini, kita juga mempertanyakan kalau memang dia merasa tidak salah, kan itu yang selalu dipegang dia tuh, dia merasa tidak salah gitu. Kenapa dia harus mengganti akun, ngapus-ngapusin foto-foto gitu. Itu nanti kalau di dalam scientific investigation itu ada namanya analisis anatomy crime loh. Jadi apa yang dia sudah perbuat yang tidak ada hubungannya dengan satu tindak pidana dan ada upaya untuk seakan-akan menghalangi, itu nanti akan sejalan, akan bisa ditusuri. Gitu. Jadi Ibu serahkan aja ke pihak yang berwajib. Pada ngomong. Iya. Oh, si cewek ini ganti akun IG jedat gitu. Iya. Pada ngomong. Nomor handphone ganti nggak dia? Ganti. Ganti juga? Ganti. Kenapa dia ganti itu? Kira-kira kenapa? Makanya itu kita juga tidak tahu. Saya mau orang kata kesian aja tuh mau bapaknya sakit, nggak pernah ke rumahnya biar kata deket juga. Padahal mau kesel banget ini penanya, anak gue sebenarnya lu kirim Sebenarnya ditanya, Bu. kesian. Ya, terus sekarang gini saya kasih Ibu. Ya, mau nggak ditemenin? Kita temenin nih, rame-rame. Gini, kita jangan bicara tega apa tidak tega. Kita sebagai manusia masih berpikir untuk tidak tega. Tapi pertanyaannya hari ini, Soleh, anak Ibu, hilang nyawanya. Betul. Putar tetangga dia begitu. Ya udah biarin dah, anak saya memang udah meninggal. Sekarang malah sampai ada mamanya orang tuanya itu Pak, kesian tuh Pak. Ini makanya ibunya masih baik. Kemarin Kodensu juga sampai bengong. Orang Zilang pas dia bilang kasihan bapaknya. kalau orang tua bakal itu kan selalu nangis, minta maaf, banyak kesalahan sama keluarga. Itu saya juga ngargain itu. Takut kayak Selinya nggak ada minta maaf. Teteh Nana, saya nggak tahu nih bakalan kayak gini, nggak ada. Malah menghindar terus dia. Iya. Ya, ini pesan buat Sally ya, untuk segera kooperatif. Rumahnya di mana? Depan, paling kaca ke rumahnya. Tiap hari kita juga lewatin. Rumah, orang dia juga beli rumah dia sama keluarga. Ada. Waktu pas anak saya otopsi, dia baru pulang naik mobil. Itu juga tetangga ya yang ngomong, Teh Nana, Sally baru pulang loh. Ya makanya nanti kita sebenarnya kalau mau ya kita support, nanti kita cek nanti teman-teman bantu dampingin Ibu ya kan, wartawan nanti dengan Pak pengacara, kuasa hukum untuk ikut cek aja, kita tanyakan. Hal itu lebih baik Bu. Artinya begini, kita biar tahu secara terang benderang seperti apa. Karena yang kita cari saat ini. Toh juga Soleh kan sudah meninggal. Oke. Yang kita cari adalah penyebab matinya dulu. Itu yang harus kita tahu. Kan begitu. Saya mau pengen tahu perjalanan anak saya Pak. Dan betul. Dia dikirim ke apa gitu. Betul. Oh, Jadi tiba-tiba di Kamboja dia ngomong apa di Thailand.
bisa jadi Solehnya juga dibohongin. Ya. Sempat didatengin sama Ibu Rike dia Pitaloka Oh, kemarin. apa gitu kan. kata Mbak Rike? Kita nggak tahu Selinya ada atau enggak, tapi waktu itu ibunya ada kan, ibunya agak marah ya kayaknya sih, karena saya agak nggak begitu ngeliat kan, lihatnya pas udah mulai rame, agak marah nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa kata ibunya gitu. Waduh, Orang P2MI pusat aja datang nggak diipuin Pak. nggak ditanggapin ya? Iya, nggak kasih nomor HP kan sama tetangga. Ya, ya. Orang PMI pusat itu minta nomor HP-nya dikasih terus diteleponin siapa tangkap. Oh, kalau yang namanya Kelvin itu siapa? Kelvin. Kelvin itu ngomongnya sih orang perusahaan. Orang perusahaan juga, orang perusahaan. Kalau tadi si Ray kan mengakunya teman kerja. Teman kerja yang Nah kalau si Kelvin ini orang perusahaan yang mengaku orang perusahaan itu yang komunikasi sama kita proses yang di pemulangan. Tanjung Priok itu. Yayasan. Di Kamboja juga. Dua-duanya di Kamboja. Iya di Thailand kan. Itu yang komunikasi sama kita untuk proses pemulangan. Oh, itu orang Indonesia? Indonesia. Ngomongnya Indonesia sih. Waduh. Indonesia. Terus saat kita balik lagi, pada saat barang-barang sudah balik, Ibu melihat barang-barang itu seperti apa, Bu? Dan mana? Wah, ada saya ada banyak baju. Tapi barang-barang itu memang Ibu kenal semua? Iya, tapi ada satu baju satu, celana satu bukan punya anak saya itu. Oh, Kan anak saya orang dia kan ya baju. ya, ya. Jadi Ibu tanda lah semua ini, oh ini barang anak saya, ini barang anak saya. Dia ini kok baju siapa ya? Bukan tanah soleh ini mah. Sama kemeja soleh bukan. Oke, dari pihak keluarga sendiri kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke Sally? Tanggung jawab. Ya, Haramo sudah ditanya sama polisi dan tadi juga polisi yang nanya. Nah, pasti itu kan ada pesan yang mau disampaikan ke di luar daripada proses hukum. Ini harapannya lagi mana Pak? Saya juga bingung. Sama Selinya. Nggak pernah keluar rumah udah kayak ini, pakai masker, nggak pernah. Keluar rumah sih keluar rumah, Pakai masker? keluar rumah saya emang enggak. Gitu Tapi ya. pernah ketemu itu kan ayahnya Soleh setelah ekshumasi. Oke. Papasan gitu ya, dia ya biasa aja. Tuh, Pas ketemu apa katanya? Enggak biasa aja dia. ngomong karena udah kagak nyapa. Tapi ya dia biasa aja gitu ketemu, nggak buang muka, nggak nunduk atau apa gitu. Biasa aja katanya. Oh nyapa enggak apa. Kayak enggak orang salah lah gitu. Agak-agak ini juga ya, agak-agak aneh juga ya. Kira-kira Pak, dari pihak keluarga dan Bapak selaku kuasa hukum, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke Selinya? Ya, kalau kami memang jelas ya kooperatif tadi sudah disampaikan dan bila memang bersalah ya mengaku bersalah. Cerita apa adanya ya? Ya cerita apa adanya. Dan tentunya kan ini sudah proses sejauh ini dan kita berharap tuntasnya kasus ini juga dan polisi juga harus berani untuk selesaikan. Oke, dan saya yakin sih Polda Metro Jaya di Subdit Renata ya di bawah AKBP Iskandar sih saya yakin lah akan selesai segera persoalan ini karena saya kenal beliau orangnya sangat strength dalam menjalankan tugas sebagai kepolisian. Sama satu lagi tuh tadi untuk pesannya untuk Sally, mungkin kan tadi kan keterangan dari ibunya kan seolah-olah dia merasa tidak salah ya. Boleh ya Pak saya sebut yang waktu itu ada komunikasi dengan sana. Oke. Ya kan, jadi kan gini, saat sudah meninggal nih kayak sekarang kan tidak ada komunikasi dengan keluarga, ditanyain juga bilangnya nggak tahu. Tapi saat Soleh masih di sana, itu ada komunikasinya dia ke teman-temannya Soleh, kan kebetulan teman-temannya ini kan kepo, setiap apa-apa Soleh suruh kirim foto, foto setiap detik, setiap menit gitu. Ada kata-kata dari Sally ke temennya, tolong dong jangan ganggu Soleh di sana. Dia itu kerja, katanya jangan diteleponin mulu, jangan disuruh video call mulu. Nanti dia sakit loh kalau kayak gitu. Terus setelah meninggal juga ada disampaikan ke Selinya, Sel udah tahu belum Soleh meninggal? Oh masa aku belum dengar kabar dari sana. Berarti otomatis selama Soleh di sana itu ada komunikasi dong dia dengan pihak sana gitu. Jadi yang tadi Pak Pablo bilang kan apakah dia korban atau juga bagian dari yang pemain. Nah, dia asumsi sendiri aja deh dari publik kalau ada komunikasi begitu bagaimana gitu kan. Artinya dia bisa tahu kalau teman-temannya ini berhubungan dengan Soleh sehingga mengganggu pekerjaannya gitu ya. Artinya dia sendiri ikut Update. memantau, Nah, update iya. ya. Kenapa setelah meninggal bilangnya nggak tahu gitu. Ya.
Dan pada saat meninggal dia bilang dia nggak tahu ya. Iya, terus tidak merasa bersalah juga. Ya sebenarnya harus disegerakan lah. Menurut saya kalau memang proses penyidikan ini nanti berjalan, lalu memang ternyata ada indikasi bahwa Sally tersebut terlibat di dalam persoalan ini gitu ya, maka Sally harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Itu prosesnya. Tetapkan tersangka, tangkap, usut sampai ke sana. Dan kita harus mengetahui gitu bahwa penyebab matinya apa. Itu sih sebenarnya poinnya. Kenapa Soleh bisa meninggal dunia? Karena apa? Karena ada kekerasan atau karena ada tekanan dari mana? Harus diungkap Betul. seterang-terangnya. Itu sih sebenarnya. Sekalipun memang itu memakan waktu, tenaga, dan pikiran, tapi ya kita demi Soleh, Ibu siap ya Bu ya? Karena kan kalau melihat dari secara kita kasat matanya aja gitu ya, dari berangkat sampai dia dinyatakan meninggal atau saat difoto saat ibunya dinyatakan katanya kritis, itu tuh jauh berbeda fisiknya, bentuk fisiknya. Itu pengaruh apa? Formalin atau enggak? Enggak, maksudnya kan dia kan di tanggal 2 kan dia dibilang kritis tuh. Ya, ya. Itu tuh fisiknya, bentuk fisiknya udah beda banget. Itu kan cuma 2 minggu ya. Bedanya tambah Tadinya kurus. gemuk, Oh, iya, kurus, tadinya ini gemuk sama kurus. abis, ini abis. Saya waktu pas diliatin, Ya. saya pun sebelum kita ada laporan polisi atau apa, saya udah bilang, wah ini nggak beres nih. Saya udah langsung kayak gitu. Ini asumsi saya ya, Ya, gitu ya, kayak ya. yang melihat secara ngelihat dari dia berangkat. Terus yang saya tahu Soleh itu gemuk, anaknya kan sekal badannya. Ya, Emang pas mau berangkat lebih kurus dari biasanya. Cuman tidak seperti yang di foto itu yang terakhir. Ada juga foto dia sampai itu masih gemuk Oke. gitu. Oke, mudah-mudahan semua mendapatkan titik terangnya ya Bu ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan turut berduka cita ke Ibu dan keluarga. Semoga amal dan ibadah almarhum diterima di sisi Allah. Terima kasih Pak pengacara, thank you ya Bu.